Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas hidrologi lingkungan C akan menjelaskan mengenai metode analisis curah hujan. Sebelum masuk kepada penjelasan mengenai metode analisis curah hujan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, kita Patricia dengan nomor PP 19 10 94 10 11, dan yang kedua ada Fadili Azhara Sukma dengan nomor BP 19 10 94 10 18. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai 3 metode analisis curah hujan. Yang pertama, metode aritmatik, yang kedua, metode polygon Thiessen, dan yang ketiga, metode isohyet. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus metode aritmatik. Metode aritmatik merupakan metode yang paling sederhana untuk menghitung curah hujan rata pada suatu daerah. Pengukuran yang dilakukan di beberapa stasiun dalam waktu yang bersamaan dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah stasiun. Stasiun yang digunakan dalam hitungan biasanya adalah yang berada dalam daerah aliran sungai. Tetapi stasiun di luar daerah aliran sungai yang masih berdekatan juga bisa diperhitungkan. Untuk contoh soalnya yaitu, pada suatu daerah aliran sungai terdapat 4 stasiun hujan yang tersebar secara merata. Berikut data yang didapat dari masing-masing stasiun. Untuk stasiun A, curah hujannya adalah 50 mm, stasiun B 40 mm, stasiun C 20 mm, dan stasiun D 30 mm. Yang ditanyakan di dalam soal ini adalah berapa rata-rata curah hujan. Untuk mencari rata-rata curah hujan dalam soal ini adalah dengan menjumlahkan curah hujan dari stasiun A, B, C, dan D. Kemudian dibagi dengan jumlah stasiun secara keseluruhan. Kemudian didapatkan hasil dari penjumlahan 50 mm ditambah 40 mm ditambah 20 mm ditambah 30 mm dibagi dengan 4 adalah 35 mm. Jadi, rata-rata curah hujan pada daerah aliran sungai tersebut adalah 35 mm. Metode yang kedua yaitu metode polygon Thiessen. Metode polygon Thiessen merupakan metode yang memperhitungkan bobot dari masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitar stasiun tersebut. Pada metode ini, curah hujan rata-rata didapatkan dengan membuat poligon-poligon yang memotong tegak lurus pada tengah-tengah garis penghubung antar dua stasiun hujan. Contoh kasus pada metode polygon Thiessen ini yaitu pada suatu daerah aliran sungai seperti pada gambar yang tertera dengan luas daerah aliran sungai 500 km persegi. Pada daerah aliran sungai tersebut terdapat 4 stasiun hujan dengan data yang terlampir. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu menghubungkan tiap-tiap stasiun sehingga membentuk segitiga seperti yang terlihat dengan garis-garis yang terputus-putus. Selanjutnya pada segitiga ini kita ambil titik berat sehingga terbentuklah poligon-poligon yang mana poligon ini melingkupi masing-masing stasiun yang ada pada das tersebut. Setelah kita membuat poligon-poligon pada daerah aliran sungai seperti yang ada pada gambar, selanjutnya kita bisa mencari luas dari masing-masing poligon tersebut. Setelah itu, kita bisa mendapatkan data seperti yang ada pada tabel yang terlihat pada layar. Pada tabel ini, kita akan mendapatkan luas poligon. Lalu luas poligonnya kita kalikan dengan curah hujan pada tabel sehingga kita dapatkan hasil dari perkalian curah hujan dikali luas poligon seperti data yang terlampir. Data dari curah hujan kali luas poligon ini kemudian dijumlahkan untuk kemudian dibagi lagi dengan luas poligon keseluruhan. Untuk mendapatkan rata-rata curah hujan pada daerah aliran sungai, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan sigma AN dikali PN per sigma AN atau jumlah dari perkalian luas poligon dikali dengan curah hujan per luas poligon keseluruhan. Sekarang kita tinggal memasukkan angka atau data yang telah kita dapatkan pada tabel sebelumnya, yaitu 16.380 mm km persegi dibagi dengan 500 km persegi. Sehingga kita dapatkan nilai P-nya yaitu 32,76 mm. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rata-rata curah hujan pada daerah aliran sungai tersebut adalah 32,76 mm.
Baiklah, saya akan menerangkan contoh kasus metode isohiyat. Isohiyat adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan kedalaman hujan yang sama. Pada metode isohiyat, dianggap bahwa hujan pada suatu daerah di antara dua garis isohiyat adalah merata dan sama dengan nilai rata dari kedua garis isohiyat tersebut. Untuk mekanisme perhitungannya, yang pertama itu lokasi stasiun hujan dan kedalaman hujan digambarkan pada daerah yang ditinjau. Kita bisa lihat dari contoh soal. Pada gambar yang pertama yaitu terdapat 4 stasiun, yaitu stasiun A, B, C, dan D. Kemudian dengan curah hujan masing-masing stasiun. Nah, yang kedua itu dari nilai kedalaman hujan di stasiun dan berdampingan dibuat interpolasi dengan pertambahan nilai yang ditetapkan. Kita bisa melihat gambar kedua di mana stasiun A, B, C, dan D dihubungkan oleh sebuah garis. Nah, kita tetapkan pertambahan nilainya itu adalah 5 mm. Misalnya di antara stasiun A dan stasiun B. Stasiun A itu memiliki curah hujan 50 mm dan stasiun B 40 mm. Jadi terdapat titik interpolasi 45 mm karena kita telah menetapkan pertambahan nilainya itu adalah 5 mm. Jadi di antara stasiun A dan stasiun B ini ada jarak 5 mm. 5 mm-nya itu dari 50 mm ke 45 mm ada jarak 5 mm. Dari 45 mm ke 40 mm terdapat jarak 5 mm. Begitu juga untuk jarak antara stasiun B ke D, D ke C, dan C ke B, di mana apabila kita telah menetapkan antara stasiun A dan stasiun B itu pertambahan nilainya adalah 5 mm, maka untuk seluruh stasiun jarak di antara stasiun-stasiun yang lain harus 5 mm juga. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu dibuat kurva yang menghubungkan titik-titik interpolasi yang mempunyai kedalaman yang sama. Dilihat pada gambar ketiga di mana ada gambar kurva. Misalnya kita hubungkan titik-titik interpolasi dengan kedalaman 20 mm. Jadi kita hubungkanlah titik-titik dengan kedalaman 20 mm itu sehingga didapatkanlah kurva. Begitu juga lah untuk isohiyat dengan kedalaman 25 mm, 30 mm, 35 mm, sampai 45 mm. Yang keempat itu diukur luas daerah antara dua isohiyat, di mana kita bisa lihat luas antara dua isohiyat ini pada kolom ketiga. Yaitu luas daerah yang pertama yaitu 12 km, luas daerah kedua 50 km, dan seterusnya. Kemudian dikalikan dengan nilai rata dari nilai kedua garis isohiyat. Nah, pada kolom keempat ini terlihat bahwa ada rata dua isohiyat. Untuk mencari rata dua isohiyat ini yaitu dengan cara, misalnya kita untuk daerah pertama rata dua isohiyat itu adalah 17,5. 17,5 mm ini didapatkan dari 15 mm ditambah dengan 20 mm dibagi dengan 2 didapatkanlah 17,5. Untuk daerah kedua, rata dua isohiyatnya itu adalah 22,5. Didapatkan dari isohiyat yang memiliki kedalaman 20 mm ditambah dengan 25 mm dibagi dengan 2 dapatlah 22,5, begitu juga seterusnya. Kemudian di antara luas antara dua isohiyat dengan rata dua isohiyat ini dikalikan sehingga didapatkanlah totalnya itu 16.826 km mm. Untuk yang terakhir, cara yang terakhir yaitu untuk menentukan hujan rata daerah tersebut yaitu dengan cara total dari luas antara dua isohiyat dikali dengan rata dua isohiyat dibagi dengan total dari luas antara dua isohiyat dari daerah pertama hingga daerah ke-6 yaitu 500 km. Jadi 16.826 km mm dibagi dengan 500 km didapatkanlah 33,65 mm. Jadi hujan rata daerah tersebut adalah 33,65 mm. Sekian penjelasan mengenai metode analisis curah hujan dari kelompok 2. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.